Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pusat Al-Quran Indonesia, saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan Masjid Tahfiz Ashabul Quran, sebuah program dari Pusat Al-Quran Indonesia, yaitu menghadirkan masjid penghafal Al-Quran, masjid yang tidak hanya terisi ketika waktu sholat fardu saja, tapi dari pagi sampai malam akan selalu penuh dengan aktivitas belajar dan menghafal Al-Quran. Dan di sini kita sedang mengembangkan sebuah konsep masjid 9 ramah, di mana konsep 9 ramah ini kita integrasikan ke dalam arsitektur, penataan landscape, dan fasilitas yang disiapkan. 9 ramah itu yang pertama adalah ramah anak, di mana kita hadirkan di sini ada Taman Hijaiyah, sebuah konsep taman bunga, dan luasnya adalah 2/3 dari lahan wakaf ini. Lahan wakafnya 1 hektar, dan 2/3-nya adalah untuk Taman Hijaiyah. Sehingga nanti anak-anak yang datang ke masjid ini, dia bisa betah berlama-lama di masjid, belajar mengucapkan setiap huruf hijaiyah dengan fasih. Sehingga ketika dia bisa membaca Al-Quran, maka dia punya kenangan indah dalam proses belajar Al-Quran. Ini yang pertama, masjid ramah anak. Juga di sini kita hadirkan ada tempat wudhu anak. Di atasnya ada LCD yang menampilkan tata cara berwudu, film animasi, sehingga nanti anak-anak yang datang ke masjid semangat untuk berwudu dan bisa belajar bagaimana berwudu dengan benar. Yang kedua, masjid ini hadir sebagai masjid yang ramah bayi. Di sini kita hadirkan ada toilet bayi, ada tempat bermain bayi, dan juga ada tempat untuk ibu menyusui, sehingga para ibu bisa nyaman menyusui bayinya di Masjid Tahfiz Ashabul Quran. Yang ketiga, masjid ini ramah akil balik, di mana anak-anak yang mulai tumbuh dewasa, mereka kita hadirkan di sini ada arena bersepeda, arena skateboard, ada tempat untuk panjat tebing di ujung sana, arena berkuda untuk panahan, sehingga mereka akan menghabiskan harinya di sini dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat, dan ketika azan berkumandang mereka bisa hadir ke masjid. Yang keempat, masjid ini hadir sebagai masjid yang ramah muslimah. Nah, ini bagian yang sangat mendapat perhatian besar, bagaimana masjid memberi kenyamanan untuk para muslimah, privasi mereka terjaga. Di antaranya adalah tempat wuduk muslimah, itu langsung terhubung ke ruang sholat muslimah. Dan ini salah satu yang menjadi harapan banyak muslimah. Karena ketika muslimah hadir ke masjid, seringkali tempat wuduknya di luar, dan ketika mereka selesai berwuduk, ternyata mereka harus melalui area terbuka. Di sana banyak laki-laki, dan mungkin nanti auratnya bisa terlihat. Maka kita menghadirkan konsep masjid yang sangat menjaga privasi muslimah, dan mereka bisa berwuduk langsung keluar di tempat sholat muslimah. Yang kelima, masjid ini ramah jamaah. Apa yang kita hadirkan sebagai masjid yang ramah jamaah diantaranya adalah tempat parkir yang luas, di mana di sini area parkirnya insya Allah sangat luas. Juga tempat untuk duduk bersama keluarga, ada taman yang sangat luas, dan toilet masjid. Toilet masjid di sini menjadi perhatian besar, bagaimana toilet masjid standar hotel. Kalau hotel bisa menghadirkan toilet yang nyaman, bersih, rapi, wangi, maka kita insya Allah akan menghadirkan masjid yang ketika orang datang bingung, ini masjid atau hotel ya toiletnya gitu. Jadi masjid yang punya toilet yang rapi, bersih, dan wangi seperti layaknya di hotel. Nah, juga pelayanan standar hotel. Kalau kita perhatikan, orang yang datang ke hotel akan disambut dengan ramah. Maka insya Allah di sini seluruh petugasnya akan dilengkapi dengan hospitality training, sebuah training yang sama yang diberikan manajemen hotel untuk karyawannya, dan insya Allah nanti petugas masjid akan dibekali juga dengan hospitality training, sehingga mereka bisa menyambut jamaah dengan ramah. Yang keenam, masjid ini hadir sebagai masjid yang ramah difabel, di mana kita hadirkan ram untuk mendorong kursi roda, juga ada lift untuk orang tua yang kesulitan menggunakan tangga. Juga ada toilet difabel dan tempat parkir difabel. Yang ketujuh, masjid ini hadir sebagai masjid yang ramah musafir, di mana di masjid ini tidak akan ada tulisan dilarang tidur di masjid. Tapi masjid menghadirkan ruang musafir, sehingga para musafir bisa beristirahat dengan nyaman, dan nanti mereka bisa melanjutkan perjalanannya. Yang kedelapan, masjid ini ramah mu'alaf. Nah, ini bagian yang salah satu mendapat perhatian penting. Nah, ketika seseorang masuk Islam, mereka seringkali membutuhkan tempat untuk berlindung, tempat untuk
mereka tinggal, karena mereka seringkali diusir oleh keluarganya. Maka insya Allah masjid ini hadir sebagai masjid yang ramah mu'alaf. Kita hadirkan tempat untuk mereka bisa beristirahat, bisa menenangkan dirinya, dan insya Allah security masjid akan hadir untuk menjaga keamanan mereka, dan mereka bisa memperdalam Islam di sini ketika mereka masuk ke dalam Islam. Yang 9, masjid ini ramah lingkungan, di mana di sini seluruh kegiatan masjid tidak boleh menghasilkan sampah. Mulai dari kegiatan sholatnya, kajiannya, tidak boleh menggunakan wadah-wadah yang akan dibuang. Seperti nasi kotak, aqua gelas, itu tidak diperkenankan, harus menggunakan wadah-wadah yang bisa dicuci dan digunakan kembali. Juga ada tempat penampungan limbah air wuduk yang akan kita gunakan untuk menyiram tanaman. Ini bagian dari salah satu upaya kita untuk menjaga bumi Allah, menghadirkan masjid yang ramah lingkungan. Inilah konsep 9 ramah, dan kami berharap melalui konsep 9 ramah ini kita ingin menginspirasi banyak masjid, sehingga masjid bisa menjadi pusat kegiatan umat, mengajak masyarakat berlama-lama di masjid, menghabiskan waktunya bersama di masjid, membangun kenangan indah, jatuh cinta dengan masjid. Insya Allah mari merangkai amal mewujudkan sebuah konsep masjid 9 ramah, Masjid Tahfiz Ashabul Quran. Pastikan salah satunya ada nama kita tercatat di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di program yakni setoran huruf hijaiyah pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berjumpa kembali. Salam serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Ibu dan sahabat Pusat Al-Quran Indonesia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan membahas beberapa huruf hijaiyah, bagaimana kita menyebut huruf hijaiyah secara sempurna dari makhrajnya, sifatnya, tebal tipisnya, sehingga kita membaca Al-Quran tidak lagi dengan huruf yang salah. Tapi sebelum kita mulai, mari kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita pada kesempatan malam hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan, kita awali dengan membaca Ummul Kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi Bapak Ibu dan sahabat Pusat Al-Quran Indonesia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Bapak Ibu yang berada di rumah dan dimanapun berada yang berkesempatan untuk setoran huruf, insyaallah kita bersedia untuk mendengar dan menyimak. Bagi Bapak Ibu yang bersedia untuk menyetorkan hafalannya atau menyetorkan huruf untuk mengetes apakah hurufnya sudah benar diucapkan atau belum, silakan menelpon dengan nomor WhatsApp yang sudah disediakan. Baik, Bapak Ibu dan sahabat Pusat Al-Quran Indonesia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebelum kita sambil menunggu beberapa yang ingin
menanyakan penyebutan huruf. Insyaallah kita akan membahas huruf sa, huruf sin, huruf shin, dan huruf sad. Bagaimana penyebutan huruf keempat tersebut yang paling sering terjadi kesalahan, karena keempat huruf ini banyak yang beranggapan sama dengan penyebutan huruf S. Padahal ketika kita membaca Al-Quran di huruf hijaiyah, maka penyebutan semua itu ada tempat keluar makhrajnya, tempat penyebutan hurufnya, karena itu berbeda semuanya. So, yang pertama ada huruf sa. Huruf sa adalah makhrajnya, yaitu adalah tempat keluarnya huruf sa, yaitu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi sekali lagi, huruf sa adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi penyebutannya sa. Sa. Untuk bunyi sukunnya ketika dia tidak berharokat adalah bunyinya nah, seperti itu. Yang kedua adalah huruf sin. Ini mungkin sering banyak orang mengatakan sama dengan huruf S. Tetapi berbeda ketika ketika kita melafazkan dalam Al-Quran, maka tidak semuanya sama dengan huruf S ketika kita membaca. Huruf sin, makhrajul hurufnya adalah ujung lidah sejajar dengan gigi seri bawah. Ujung lidah sejajar dengan gigi seri bawah. Bunyi sukunnya adalah s. Berbeda dengan huruf sa tadi. Huruf sa sedikit lebih lembut, tapi huruf sin sedikit lebih tajam. Dia berbeda. Yang ketiga ialah huruf shin. Ya, ini makhrajul hurufnya, tempat keluarnya hurufnya adalah tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Jadi bunyi sukunnya sh. Nah, suaranya menyebar di rongga mulut. Yang keempat adalah huruf sad. Ya, ini adalah salah satu huruf dari keempat yang dianggap huruf S. Huruf sad adalah huruf salah satu yang keluarnya dari rahang tebal, yang termasuk dalam huruf tafkhim. Makhrajnya adalah ujung lidah sejajar dengan gigi seri bawah, sama dengan makhrajnya dengan huruf sin. Hanya saja perbedaannya, huruf sin berada di rahang tipis dan huruf sad berada di rahang tebal. Nah, sudah kita ketahui perbedaan dari keempat huruf ini, maka tidak sama dengan penyebutan huruf S dalam abjad bahasa Indonesia. Saya ulangi, huruf sa yang sukunnya berbunyi s, maka makhrajnya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Yang kedua huruf sin yang sukunnya berbunyi s, yang makhrajnya ujung lidah sejajar dengan gigi seri bawah. Yang ketiga adalah huruf shin, tengah lidah bertemu dengan langit-langit, dan yang terakhir sad, ujung lidah sejajar dengan gigi bawah. Nah, maka bunyi sukun huruf sad adalah us. Nah, maka dari keempat huruf ini yang sering terjadi kesalahan maka adalah ketika huruf sin diucapkan di rahang tebal maka akan berubah menjadi huruf sad, dan huruf sad ketika diucapkan di rahang tipis maka dia akan berubah menjadi huruf sin. Contoh di kalimat ihdinas siratal mustaqim. Nah, ketika kita mengucapkan ihdinas, di situ adalah yang pertama huruf sad. Ihdinas, maka ketika kita ucapkan huruf sad di rahang tipis maka akan berubah menjadi tipis. Ihdinas, maka itu sudah salah. Yang kedua, ihdinas siratal di situ ada huruf sin. Dan kebanyakan orang membacanya salah, diucapkan di rahang tebal. Ihdinas siratal karena gampang, huruf sebelumnya ada huruf mim yang berharokat dhammah yang otomatis sudah monyong, maka huruf sin tidak boleh ikut monyong, tetapi dikembalikan ke rahang awal atau ditarik ke rahang semula. Contoh yang benar, ihdinas siratal kembali ke rahang tipis, tidak boleh ihdinas siratal maka dia akan berubah menjadi huruf sad. Sekali lagi, ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu. Baik, dari keempat huruf ini yang kita akan bahas yang pertama ialah huruf sa. Yang sukunnya berbunyi yakni dia memiliki
5 sifat. 5 sifat yang dimiliki huruf-huruf sa. Yang pertama ialah hamas. Apa itu hamas? Adalah mengalirnya nafas. Terdengar suara nafas yang mengalir ketika diucapkan di berbunyi sukunnya. Sifat yang kedua adalah rokhwah. Apa itu rokhwah? yakni mengalirnya suara. Ada suara. Jadi suaranya tidak tertahan sama sekali. Yang ketiga adalah sifat istifal. Apa itu istifal? Adalah lidah merendah. Nah, jadi lidahnya tidak terangkat. Ketika lidah terangkat maka dia termasuk huruf tebal. Maka huruf sa ini adalah huruf tipis, maka lidahnya merendah ataupun lidahnya turun. Yang keempat adalah infitah. Rongga mulut terbuka. Dia tidak tertutup. Yang keempat adalah ismat. Pengucapannya termasuk sulit. Nah itu. Memiliki 5 sifat. Sedangkan huruf sin dia memiliki 6 sifat. Nah, dari semua sifat itu sama. Yang pertama sama dengan huruf sa, hamas, rokhwa, istifal, infitah dan ismat. Ada satu tambahan sifat yang dimiliki huruf sin, yaitu adalah sofir, yaitu berdesis, suara tajam. Maka dia berbeda dengan huruf sa, huruf sin lebih tajam. Seperti itu. Yang keempat ada huruf shin yang sukunnya berbunyi seperti itu. Ketika penyebutan huruf shin, bibir kita tidak boleh monyong. Contoh ataupun ditarik sampai ke belakang. Itu tidak boleh. Namanya takhalluf, berlebih-lebihan dalam pengucapan huruf. Maka mengucapnya seperti kita berbicara normal. Bibir dirahan tipis. Nah, berbedanya dari kedua huruf tadi sa dan sin, sedangkan huruf sin memiliki sifat sofir, sedangkan huruf shin dia memiliki sifat tafashi, yang adalah suara menyebar di rongga mulut. Tidak boleh diucapkan bibir sambil monyong. Itu tidak boleh. Yang keempat adalah huruf shad. Huruf shad ini sama persis makhraj dan sifatnya seperti dengan huruf sin. Perbedaannya hanya di rahang tebal dan tipis saja. Baik, kita masuk ke contoh. Bagaimana pengucapan keempat huruf ini kita ucapkan dengan benar. Yang pertama, nomor 1 ialah huruf sa. Sukunnya sekali lagi. Yang kedua ada bunyi huruf sin. Bunyi sukun huruf sin adalah masukkan sifat sofir, suara tajam. Yang ketiga ada huruf shin. Masukkan sifat tafashinya, menyebar ke rongga mulut. Dan pastikan semua huruf sesuai dengan makhrajnya, tidak ada yang berubah ataupun tidak ada yang salah. Yang keempat ada huruf shad. Ini kembali langsung ke rahang tebal, tidak diucapkan di rahang tipis. Sukunnya os. Huruf shad, huruf yang keluarnya dari rahang tebal, maka bunyinya sama ketika kita mengucapkan huruf o. O. Ini rahang tebal kita. O, masukkan huruf shad. O. Seperti itu. Jadi tidak ada pengucapan huruf shad dimulai dari rahang tipis. So, nggak boleh. Tapi langsung bentukkan rahangnya terlebih dahulu, baru ucapkan hurufnya. Bentuk rahangnya terlebih dahulu, baru ucapkan sukun huruf shad. Rahangnya dulu, baru keluarkan bunyi sukun huruf shad. Tidak boleh sambil mengalir di rahang tipis terlebih dahulu. Contoh yang pertama, huruf sa. Yang kedua sin. Ketiga shin. Keempat shad. Nah, keempat tersebut berbunyi semua memiliki bunyi yang berbeda. Contoh latihan kedua yaitu huruf sa menggunakan harokat. Sa, si, su. Nah, di sini ada sering terjadi kesalahan. Yang kita perlu catat pertama adalah huruf sa itu adalah huruf tipis.
maka setiap apapun harokatnya maka dimulai dari rahang tipis, tidak boleh diucapkan melalui rahang tebal. Contoh sa, si, su. Nah, tiba-tiba kita mengucapkan huruf sa yang berharokat dhammah langsung ke rahang tebal ataupun monyong. Su, su, tidak boleh. Tetapi tetap awali bunyi sukun di rahang tipis. Normal. Sa, si, bunyikan sukunnya terlebih dahulu di rahang tipis, baru ucapkan dhammahnya. Sa, si, su, baru monyong. Tidak boleh sa, si, su, bentuk rahangnya terlebih dahulu, tapi ucapkan di rahang tipis terlebih dahulu. Sa, si, su. Yang kedua ialah masih huruf sa, polanya harokat kasroh dhamma. Sa, sa, si, si, su, su. Nah, dibalikin semuanya. Sa, sa, si, si, su, su. Nah, tetapi ketika pengucapan huruf sa yang berharokat dhamma tidak boleh diucapkan terlalu berlebihan ataupun takhalluf. Contohnya, penyebutan huruf sa yang berharokat dhamma memang betul dari rahang tipis, tetapi tidak boleh terlalu ditarik. Pertama, contoh. Ini normalnya. Su, su, kembali. Bukan berarti ditarik habis. Su, su, sampai kelihatan semua gigi. Itu tidak boleh. Itu berlebih-lebihan dalam pengucapan huruf sa. Sa, sa, si, si, su, su. Di rahang normal. Su, su. Bukan su, su. Itu tidak boleh. Pola selanjutnya. As, is, us. Menggunakan alif. As, is, us. Ini huruf sebelum huruf sa sukun ada huruf hamzah yang berharokat dhammah, maka otomatis hamzahnya pasti monyong karena dia berharokat dhammah, tetapi huruf sa kembali ke rahang tipis, tidak boleh ikut monyong. Contoh yang salah, as, is, us. Us, bibir kita berhenti di rahang tebal atau berhenti di kondisi bibir sedang monyong. Us tidak boleh, tetapi ditarik kembali. As, is, us. Yang monyong hanya huruf hamzahnya saja. As, is, us. Oke. Pola selanjutnya sas, sis, sus, sama. Ucapkan selalu di rahang tipis. Sus, sas, sis, sus. Seperti itu. Lanjut. Pola selanjutnya bertasydid. Afan sebelumnya ada sa fathah dan sa berharokat dan huruf sa sukun. Sas, sis, sus. Selanjutnya huruf sa yang bertasydid. Ussa, ussi, ussu. Kembalikan. Tetap ada penekanan di tasydid, tetapi huruf sa tetap kembali ke rahang tipis. U tidak boleh us. Bunyikan berbunyi tasydidnya berbunyi dalam kondisi bibir sedang monyong. Contoh, us sudah masuk sukun sin, tetapi posisi bibir sedang monyong itu tidak boleh. Us tetapi ditarik dulu. Selesaikan bunyi huruf hamzah yang berharokat dhammah, maka baru boleh ditarik maka boleh diucapkan huruf sa dalam kondisi rahang tipis. Contohnya us, langsung tarik. U jika dipisah jadinya u, s, u, s, u, s. Nah, tidak ada bunyi huruf sin yang berada di rahang monyong atau rahang tebal. Contoh seperti ini. Us, us, tidak boleh. Tetapi us, selesaikan u-nya dulu baru sa. Us, seperti itu. Sekarang masukkan tasydidnya. Ussa, ussi, ussu. Baru kembalikan ketika dia huruf sa-nya baru dhammah, maka kembalikan lagi ke monyong setelah selesai penyebutan sukunnya. Ussu, ussu. U jika dipisah ussu, seperti itu. Pola selanjutnya sussa, sussi, sussu. Sekali lagi sussa, sussi, sussu. Tadi perhatikan tidak boleh takhalluf atau berlebih-lebihan ketika pengucapan huruf. Maka tidak boleh diucapkan di rahang tipis. Tidak boleh diucapkan di rahang tebal, diucapkan selalu di rahang tipis, tetapi tidak boleh berlebihan sampai ditarik sampai kelihatan rahang belakang. Contoh, sussa, sussi, i ditarik sampai ke belakang, i ataupun sussu itu tidak boleh. Tapi tetap seperti bibir kita normal, diam.
baru ucapkan hurufnya. Susa, susi, susu, seperti itu. Oke, lanjut. Selesai huruf sa. Kita masuk ke huruf sin. Sa, si, su. Konsepnya sama, selalu diucapkan di rahang tipis, tidak boleh berlebihan ketika dia berada di rahang tipis sampai ditarik ke belakang. Su, sa, si, su. Itu tidak boleh, tapi tetap rahangnya normal, seperti itu. Oke, kita ulangi. Sa, si, su. Sa, si, su. As, is, us. Sin. Sa, si, su. Harus ada sifat sofirnya, berdesis, suara desis yang tajam. Sa, si, su. Sa, si, su. As, is, us. Sas, sis, sus. Ussa, ussi, ussu. Susa, susi, susu. Nah, seperti itu. Yang ketiga, huruf shin. Masih sama, berada dalam kondisi rahang tipis, bukan rahang tebal. Pengucapannya selalu di rahang tipis, walaupun dalam kondisi dia berharokat dhammah. Yang pertama bunyi huruf shin, sha, shi, shu, normal. Bibir tetap berada di rahang tipis dan tidak boleh ditarik terlalu berlebihan. Tidak seperti ini. Sha, shi, shu. Tidak boleh. Sha, shi, shu. Hanya berbunyi dhammah yang boleh monyong. Yang lain tidak boleh di rahang tebal ataupun terlalu ditarik. Sha, shi, shu. Seperti itu. Selanjutnya, sha, shi, shu, shu. Nih, shu, shu. Bukan shu, shu. Tidak boleh terlalu ditarik. Ash, ish, ush, shash, shish, shush. Nah, yang ini bertasydid. Usha, ushi, ushu. Dan yang terakhir yang kelima, huruf shad. Nah, ini tadi keempat huruf yang berbunyi S, yang paling berbeda adalah huruf shad karena dia berada di rahang tebal. Bunyi harokat fathahnya berbunyi O, berbeda dengan huruf ketiga yang di atas tadi, sa, si, su, dia berbunyi A. Dan perbedaannya lagi adalah sa, sin dan shin itu berada di rahang tipis, sedangkan huruf shad berada di rahang tebal. Pola latihan yang pertama, so, si, su. Nah, perbedaannya seperti ini. Ketika huruf tiga tadi, sa, sin dan shin, ketika dia berharokat dhammah, maka selalu diucapkan di rahang tipis. Sedangkan huruf shad, ketika dia berharokat kasroh, maka selalu diucapkan di rahang tebal. Tidak boleh berubah. Contoh yang salahnya, so, si, su. Si itu milik huruf sin, bukan huruf shad. Maka selalu berada di rahang tebal. Bunyi sukun shad seperti apa? Us. Maka semua diawali dari bunyi sukun shad yang di rahang tebal. Apapun harokatnya. Harokat fathah, so. Harokat kasroh, si. Tidak boleh si, tetapi si. Yang ketiga, su. Tetap berada di rahang tebal, tidak boleh ditarik lagi. Jangan karena kebiasaan ditarik huruf di atas tadi, huruf shad juga ikut ditarik. Tetapi di sini tidak boleh su, tidak boleh tarik. Tapi tetap di dalam satu rahang. Su, so, si, su. So, si, su, su. As, is, us. Nah, di sini huruf hamzah tidak boleh diucapkan di rahang tebal. Contoh, is, i bunyinya bukan i tapi i. Is sudah berada di rahang tebal. Tapi tetap normal, hamzah berada di rahang tipis, shad berada di rahang tebal. Saya ulangi. As, is, us, sos, sis, sus. Ketika pola yang bertasydid, iso, isi, isu. Siso, sisi, sisu. Alhamdulillah, kita sudah selesai pembelajaran bagaimana penyebutan huruf sin, huruf sa, sin, shin dan huruf shad dengan sempurna, dengan benar. Maka bagi peserta yang sedang menyimak, jangan lagi mengucapkan keempat huruf ini dengan salah. Maka posisikan hurufnya dengan makhrajnya
sifatul hurufnya dan tebal tipisnya, seperti itu. Alhamdulillah bagi peserta yang sedang menonton live streaming ini, bagi peserta yang ingin menyetorkan hurufnya, ingin mengetes hurufnya apakah sudah benar atau belum, bisa menelpon nomor WhatsApp yang sudah ada di bawah, yang sudah disediakan. Bisa langsung, silakan. Bapak Ibu dan sahabat Pusat Al-Quran Indonesia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bagi para peserta yang ingin menyetorkan hurufnya, ingin mengetes apakah sudah benar ataupun belum, bisa menelpon di nomor yang sudah disediakan. Bisa langsung sekarang, silakan. Sekali lagi, bagi yang ingin setoran huruf, silakan bisa ditelepon nomor WhatsApp yang sudah ada di link. Silakan diklik dan untuk ditelepon. Mungkin tidak ada. Kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Kita cukup membahas 4 huruf tadi. Yang pertama adalah huruf sa, yang kedua huruf sin, huruf shin, dan huruf sad. Nah, jadi ketika sudah melihat video ini, maka dipelajari, jangan sampai kita ketika pengucapan huruf keempat huruf ini dengan mengucapkan hal yang salah, tebal tipisnya salah, makhrajnya tidak tepat, dan sifatnya tidak tepat, seperti itu. Contoh tadi ketika huruf sin dan huruf sad dalam satu ayat salah pengucapan di lafaz surah Al-Fatihah yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Di situ ada yang pertama huruf sad, yang kedua huruf sin. Maka jangan pernah dibalik seperti ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu salah. Tetapi ucapkan huruf sad di rang tebal dan huruf sin di rang tipis. Walaupun huruf sebelumnya, yang pertama huruf sad sebelumnya berharakat kasrah, tetapi sad tetap berada di rang tebal, dan huruf sin, huruf sebelumnya ada huruf mim yang berharakat dhammah, tetapi huruf sin tetap berada di rang tipis, tidak boleh ikut ke rahang tebal. Contoh yang benar, ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi, ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu. Baik, insyaallah mungkin cukup pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, selalu memberikan kita kenikmatan untuk senantiasa belajar Al-Quran, meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita, sehingga bacaan Al-Quran kita benar dan tidak lagi salah dalam penyebutan hurufnya. Tapi insyaallah kita akan bertemu lagi di pekan depan. Kita akan membahas huruf-huruf yang lain, insyaallah di pekan selanjutnya ataupun di pertemuan selanjutnya. Tapi kalau gitu cukup sekian dari saya.
Mari kita sama-sama akhiri, kita tutup pertemuan kita dengan lafaz alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.